kelompok 1 yaitu kelompok proyek pemesanan reservasi meja coffee shop. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari RAB. Jadi RAB yaitu dokumen yang berisi perhitungan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah proyek, mulai dari biaya material, tenaga kerja, peralatan, hingga biaya pendukung lainnya. RAB menjadi dasar untuk mengetahui total anggaran yang harus disiapkan sebelum proyek dijalankan. Nah, singkatan dari RAB yaitu Rencana Anggaran Biaya. Jadi RAB itu semacam catatan lengkap tentang berapa banyak uang yang dibutuhkan buat ngerjain sebuah proyek. Jadi mulai dari harga bahan, bayar tukang, sewa alat, sampai biaya kecil-kecil lainnya, semuanya ditulis di situ. Intinya RAB bikin kita tahu berapa dana yang harus disiapkan sebelum proyek mulai jalan. Baik teman-teman, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari RAB. Nah, yang pertama itu mengetahui total biaya proyek secara rinci dan akurat sebelum pelaksanaan. Yang kedua itu ada menjadi pedoman dalam penggunaan anggaran agar proyek berjalan sesuai rencana biaya. Yang ketiga itu ada mencegah pemborosan dan penyimpangan biaya selama proyek berlangsung. Yang keempat itu ada dasar untuk menentukan harga, penawaran, atau kontrak ketika berhubungan dengan klien atau vendor. Yang kelima, membantu perencanaan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan peralatan. Yang keenam yaitu mengontrol dan membandingkan anggaran biaya rencana dengan biaya aktual dan lapangan. Nah, jadi intinya itu yang dimaksud dengan yang pertama yaitu kenapa kenapa sih RAB itu perlu dibuat? Karena biar kita tahu total biaya proyek sebelum mulai ngapain aja. Yang kedua itu buat jadi pegangan supaya pengeluaran nggak sembarangan dan tetap sesuai dengan rencana. Yang ketiga itu supaya nggak ada pemborosan yang bikin budget jebol. Selanjutnya jadi acuan kalau mau ngasih kalau mau ngasih harga penawaran ke klien atau kerjasama dengan vendor. Selanjutnya, biar gampang ngatur kebutuhan proyek kayak material, pekerjaan, dan alat-alat. Selanjutnya, dan buat ngecek apakah biaya yang keluar nanti sesuai sama yang direncanakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari RAB. Nah, yang pertama itu ada perencanaan anggaran lebih terarah karena seluruh kebutuhan proyek sudah dihitung. Yang kedua, mempermudah proses pengendalian biaya saat proyek berjalan. Yang ketiga, meminimalisir resiko kekurangan dana karena anggaran disusun secara detail. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun material. Selanjutnya, menjadi acuan evaluasi untuk mengetahui apakah proyek berjalan sesuai dengan budget. Selanjutnya, memudahkan komunikasi antara pembentukan proyek, kontraktor, maupun pihak terkait lainnya, mengenai kebutuhan biaya. Selanjutnya, sebagai dasar pengajuan pendanaan proyek memerlukan dana dari investor atau instansi tertentu. Nah, jadi intinya kalau ada RAB banyak banget manfaatnya. Misalnya perencanaan uang jadi lebih rapi karena semuanya udah dihitung dari awal. Selanjutnya lebih gampang mengontrol pengeluaran selama proyek berlangsung. Nah, yang selanjutnya itu mengurangi resiko kehabisan dana di tengah jalan. Selanjutnya waktu, tenaga, dan bahan jadi bisa dipakai lebih hemat. Selanjutnya jadi patokan buat ngecek apakah proyek masih on track atau budget. Selanjutnya, komunikasi sama berjalan. Yang ketiga, meminimalisir resiko kekurangan dana karena anggaran disusun secara detail. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun material. Selanjutnya, menjadi acuan evaluasi untuk mengetahui. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari setiap tabel yang ada di RAB kami ini. Jadi di bagian atas tabel ini ada beberapa kolom yang dipakai buat ngatur biaya proyek kita. Nah, fungsinya itu uh, untuk ngatur kita supaya gampang lihat uang itu dipakai di bagian mana aja. Jadi yang pertama itu ada tabel yang namanya tax name. Jadi
Ini cuma nama tugasnya aja. Jadi semua semua biaya di bawah ini nanti ngikut dari tugas yang tertulis di sini. Terus kolom yang kedua itu ada namanya fixed cost, yaitu ini biaya tetap untuk satu tugas, misalnya biaya survei, beli alat atau ongkos transport yang sifatnya sekali bayar. Jadi nggak dihitung per jam, tetapi langsung totalnya. Lalu kolom yang ketiga yaitu fixed cost accrual. Jadi ini ngejelasin cara biaya tetap tadi dicatat. Biasanya muncul muncul protetes yang artinya biaya itu dibagi rata selama tugas berlangsung. Tapi sebenarnya bisa juga dicatat di awal atau akhir tugas. Lalu yang keempat yaitu ada total cost, yaitu ini jumlah seluruh biaya untuk satu tugas. Jadi kalau mau tahu satu kegiatan makan biaya berapa, ya lihatnya itu di tabel total cost. Lalu ada beberapa tabel berikut ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pengertian dari RAB yang telah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu baseline. Nah, baseline ini semacam acuan awal. Jadi waktu kita mulai proyek, kita tentuin dulu rencana anggaran biayanya. Dari sini kita bisa lihat dan bandingin nantinya bakal biayanya itu sesuai dengan rencana rencana kita. Nah, terus yang selanjutnya itu ada variance yang yaitu ini menunjukkan selisih antara rencana sama kenyataan. Kalau ada tambahan biaya atau malah jadi lebih murah. Selisihnya misalnya itu jadi jadi cepat ketahuan kalau over budget. Nah, selanjutnya itu ada aktual yang dimana aktual ini biaya yang benar-benar udah dikeluarin. Jadi ini bukan perkiraan lagi tapi realnya. Nah, selanjutnya itu ada remaining atau yang terakhir yaitu ini sisa biaya yang belum dipakai jika kalau ditotalin budgetnya sekian. Terus yang udah keluar sekian, sisanya kebaca di sini. Baca yang dengan Dengan semua kolom ini kita bisa lihat alur biaya proyek dari awal pengeluaran aslinya sampai sisa anggarannya. Biar lebih gampang nentuinnya supaya tetap sesuai dengan budget yang kita mau. Mungkin itu saja yang saya dapat jelasin. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan cara mengubah WBS menjadi RAB. Pertama-tama, di sini adalah kita lihat seperti yang kita lihat ini tampilan WBS. Setelah itu kita klik view. Setelah kita klik view, di sini ada kita lihat tables. Setelah itu kita klik. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan yang dari cost, entry, hyperlink, schedule, dan lain-lain. Di sini kita pilih cost. Setelah kita klik dan kita pilih cost, tampilannya akan berubah. Yang dimana tadi tampilan tadi itu yang dari WBS menjadi tampilan RAB. Setelah itu, kita klik file, kita klik option, dan di sini ada ada pilihan beberapa dari display, schedule, paving, save, dan lain-lain. Kita pilih schedule. Setelah itu kita tarik aja langsung ke bawah. Dan di sini kita baca calculation option for this project. Di sini kita matikan bagian aktual cost are always calculated by project. Sini kita matikan centangnya. Setelah itu kita oke. Setelah itu kita klik di instansi proyek di fixed cost. Kita klik nominal di sini. Kita buat di sini 400. Usah deh 700.000. Setelah itu kita enter. Setelah itu di bagian aktual kita kasih nominal di sini 500.000. Setelah selesai, kita klik di sini yang dimana ada set baseline. Kita klik set baseline-nya. Setelah itu oke. Dan langsung aja yes. Nah, di sini tampilannya sudah berubah. Di sini ada yang berwarna. Maka langkah selanjutnya
akan sama seperti yang tadi saya sudah buat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri Farhanustion. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan plus minus dari RAB. Nah, jadi teman-teman caranya itu seperti ini teman-teman. Nah, di bagian fixed cost di sini saya beri nominal uang 1 juta, lalu enter. Lalu untuk menampilkan plus minusnya itu, di sini kita klik lagi 2 kali di bagian fixed cost, di bagian kick-off meeting. Nah, di sini kan di persen komplitnya masih 0%. Nah, di sini kita bikin menjadi 100%. Lalu kita okekan saja. Nah, di sini teman-teman, yang tadinya saya apakan di aktual, di sini sudah menjadi di variance karena dia sudah timbul minusnya. Nah, jadi begitu teman-teman caranya untuk menampilkan plus minus di RAB. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan.